Shalom saudara-saudara pejuang iman, kita bersyukur akan kasih Tuhan dalam hidup kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, renungan kita hari ini adalah apakah imanmu layak untuk ini? Jadi seorang penyanyi Kristen bernama Helen ditangkap karena menyaksikan imannya di negara asalnya, di Eritrea. Dia menghabiskan hampir 3 tahun di dalam penjara dan semakin besar waktunya berada di dalam kontainer pengiriman barang-barang berbahan logam. Jadi dia dipukuli dengan sangat kejam sampai dia tidak bisa berjalan karena dia menolak untuk menyangkal imannya ataupun menyaksikan imannya kepada para penyiksa waktu itu. Nah, pada masa-masa ia berada dalam penjara kontainer tersebut, ia menuliskan lagu rohani dan menghabiskan waktunya untuk memberi semangat kepada para tahanan Kristen yang lain. Sekaligus ia bersaksi kepada para pengawal penjara kontainer pada waktu itu. Nah, setelah dia dibebaskan, dia kembali tinggal di Eropa dan telah menuliskan lagu atau kenangan-kenangan selama berada di dalam penjara dalam suatu buku berjudul Nyanyian Burung Bulbul, ya. Jadi kalau di Indonesia akan begitu. Nah, dalam kata pengantarnya ketika ia menggambarkan perasaan-perasaannya di dalam kontainer kapal tersebut, ia menulis, "Saya kadang tidak dapat percaya bahwa ini adalah kehidupan saya. Keempat sisi dinding berbahan logam ini kami yang dikumpulkan seperti ternak. Perasaan kami sakit. Perasaan kami lapar, perut kami lapar, dan perasaan kami penuh dengan ketakutan. Semua dikarenakan kepercayaan saya di dalam Tuhan yang telah bangkit dan yang menuntut saya untuk membagikan iman saya dengan mereka yang belum mengenal Dia. Tuhan yang kepadanya saya dilarang untuk menyembah. Saya merenungkan kembali kepada banyak pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada saya selama dalam penjara berbulan-bulan. Apakah imanmu layak akan hal ini, Helen? Sewaktu para pengawal meneruskan perjalanan mereka untuk berkeliling, saya membisikkan jawaban saya kepada mereka. Saya bilang, iya, layak. Dari kisah Helen ini kita belajar bahwa penderitaan, ujian, kesulitan hidup karena iman, maka kita tidak bisa hindari sama sekali. Tetapi apapun itu, kita tidak akan pernah sama lagi seperti dahulu. Hanya 2 pilihan, menyerah kepada situasi yang sulit atau menyesalinya terus-menerus. Atau pilihan yang lain, seperti Helen, justru tidak hanya seorang penyanyi biasa, tetapi dia memiliki keteguhan hati yang sangat kokoh. Dan pengalaman imannya menginspirasi banyak orang lain. Dan imannya semakin dimurnikan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, penulis surat 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7 memberikan kabar baik kepada kita. Dia berkata begini, "Berbahagialah, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, jika Anda ada dalam situasi seperti kisah tadi, saat ini apakah Anda akan menyesalinya, atau justru Anda belajar bahwa iman Anda sedang dimurnikan oleh Kristus? Pilihan ada di tangan Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar bahwa untuk melewati situasi yang sangat sulit, kami sering bimbang dan ragu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami belajar dari Helen
bahwa kami perlu menguatkan hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Dan kami terus harus kuat di dalam Kristus, supaya pengalaman-pengalaman iman kami itu menjadi berkat bagi sesama kami. Kekuatan kami, ketahanan iman kami itu menjadi berkat, menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Berkati orang-orang Kristen yang ada di negara-negara yang tertekan saat ini. Berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk bertahan hidup, dan mereka terus menyaksikan cinta kasih Kristus kepada sesama mereka. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.